Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Channel Mr. Surur Gurame kali ini akan membahas tema cara menjual hasil budidaya ikan gurame dengan keuntungan yang pasti. Namun sebelumnya jangan lupa tekan tombol subscribe atau aktifkan tanda loncengnya supaya membantu saya tetap bisa berbagi ilmu tentang budidaya ikan gurame. Dalam budidaya ikan gurame banyak sekali tantangan yang harus dihadapi. Salah satunya adalah tentang pemasaran atau penjualan hasil budidaya ikan gurame konsumsi. Permasalahan yang dihadapi dalam pemasaran dalam setiap bidang usaha yaitu harga akan naik jika barang yang tersedia langka, tetapi permintaan naik atau permintaan banyak, dan sebaliknya harga akan turun jika persediaan barang banyak tetapi permintaan turun atau permintaan sedikit, dan itu merupakan hukum pasar. Nah, kendala bagi petani ikan gurame yang sering membuat petani kadang kapok atau jera dalam budidaya ikan gurame yaitu ketika harga jual murah sedangkan harga bibit mahal dan harga pakan terus naik. Serta resiko kematian ikan juga tinggi, dan ikan yang dipelihara kadang angka kematiannya itu 50% ya. Kadang bahkan lebih. Untuk harga eceran ikan gurame konsumsi, kalau di rata-rata setiap daerah itu kurang lebih itu Rp50.000 per kilogram. Artinya kalau tengkulak atau pengepul membeli dari kolam petani itu sekitar Rp38.000 sampai dengan Rp45.000. Itu masih dalam ring yang wajar. Tapi kadang-kadang pada musim tertentu di suatu daerah itu harganya bisa anjlok terlalu murah sampai di bawah Rp30.000. Nah, itu merupakan kendala yang kadang membuat petani ikan gurame itu meradang atau kecewa ya. Nah, bagaimana solusinya? Di sini saya akan memberikan trik untuk menjual ikan budidaya dengan harga yang masih tetap bagus ya, yaitu dengan cara dipancingkan pada klub-klub pemancing atau klub mancing mania ya. Di setiap daerah itu biasanya sekarang itu banyak ya, supaya harga masih lumayan tinggi. Misal kita memelihara ikan gurame 100 ekor ya, terus angka kematian 50%. Kalau dihitung-hitung ikan masih ada misal 50 ekor dan bobot per ikan itu misalkan 5 on. Berarti ikan itu masih ada 25 kilo, kira-kira 25 kilo ya. Kalau misalkan dijual dengan harga Rp30.000 itu kita cuma dapat Rp750.000 ya. Tapi kalau misalkan kita pancingkan ke klub pemancing misalkan dengan harga misalkan kalau dibikin per kilo itu 50.000 ya, itu kita tawarkan serat, berarti Rp1.250.000 ya, Rp1.250.000 ya. Kalau misalkan kita tawarkan 1 juta saja ya, itu kita nggak akan rugi. Karena apa? Karena kalau namanya orang mancing itu biasanya tidak mungkin habis dalam 1 hari. Itu dipancing itu nggak bisa habis, namanya mancing masih ada sisanya. Nah, ikan-ikan yang tersisa itu, yang tertinggal itu biasanya kadang di lain hari sama pemancing itu kadang didatangin lagi dan bayar lagi gitu. Nah, itu kejadiannya yang sering itu seperti itu. Jadi kita bisa menjual dengan harga yang masih lumayan bagus kalau seperti itu ya. Terus bagaimana caranya kalau ikannya jumlahnya misalkan di atas 1 kuintal lah ya. Otomatis satuan harga
borong kolamnya itu terlalu mahal ya, terlalu tinggi ya. Nah itu bisa dengan cara ikan diambil semua, misalkan kita tampung di suatu penampungan. Nah kita sisakan sekitar 30 kg di dalam kolam itu, yang masih tersisa ya kita pancingkan. Nah terus kita undang klub mancing mania ya, kita kasih harga misalkan 1,5 juta. Terus 1,5 juta mau diisi berapa orang saja yang mancing silahkan. Terus kita tawarkan kalau misal di pancing tidak kena, boleh ditangkap dengan alat apa saja, misalkan di jala atau di jaring boleh sampai habis ya. Nah otomatis dengan harga 1,5 juta ikan cuma 30 kg itu otomatis kita bisa jual ikan dengan harga 50.000 ya. Nah kalau sudah selesai gitu, kita isi lagi 30 kg lagi, kita tawarkan lagi segitu gitu. Kalau misalkan jumlahnya banyak bertonton umpamanya ya, kita otomatis orang memelihara bertonton itu kan mesti kolamnya banyak, kita bikin khusus untuk pemancingan, kita isi misalkan per 30 kg atau 40 kg ya, kita pancingkan, jadi borongannya tidak terlalu mahal gitu. Nah kira-kira triknya seperti itu. Jadi kita tidak ditekan oleh tengkulak atau pengepul ya, dengan harga yang kadang-kadang terlalu murah gitu. Nah itu salah satu trik cara menjual ikan hasil budidaya ya. Karena biasanya kalau orang mancing itu yang diutamakan itu faktor hiburannya ya. Jadi kadang walaupun kadang rugi itu dia tidak terlalu dipikirkan. Jadi yang penting dia itu terhibur untuk mengisi waktu ya. Makanya bagi petani gurame ya, pembudidaya gurame, kita bisa manfaatkan itu. Jadi mereka itu kadang untung dari segi hiburan, tapi kadang-kadang juga bisa untung dari ikannya juga, karena sudah terhibur terus dapat ikan itu kan, apalagi ikannya sesuai dengan modalnya, itu akan lebih senang lagi. Nah, kira-kira seperti itu dari saya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.